Kami dari kelompok 15 Praktikum Mikrobiologi akan membahas tentang keragaman mikroorganisme yang mencakup morfologi sel, ciri-ciri properti, serta sifat-sifat khusus mikroorganisme yang berhubungan dengan lingkungan dan manusia. Di sini topik kami ialah Thermoplasma thales, terdiri dari Thermoplasma, Picrophyllus, dan Veroplasma. Dengan nama kelompok kami yaitu Erwina Surbakti 200301222. Lutfi Rahman 203010208. Dengan saya Andri Wirakusuma dengan NIM 200301. Dengan saya Muhammad Asmi Baki dengan NIM 2003012110. Di sini Andre akan menjelaskan mengenai morfologi sel. Oke, baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu morfologi sel. Thermoplasma adalah genus Archaea. Itu milik Thermoplasmata yang berkembang dalam lingkungan asam dan suhu tinggi. Thermoplasmata adalah anaerob fakultatif dan bernafas menggunakan sulfur karbon organik. Mereka tidak mengandung dinding sel, melainkan mengandung membran yang unik terutama terdiri dari triater, klopiglikan, mengandung atipikal lipid, tetraether, Archaea melekat pada oligosaccharida, mengandung glukosa dan manosa. Glikolikat ini mungkin bertanggung jawab untuk stabilitas asam dan termal dari membran termoplasma. Significative klasifikasi. Domain Archaea. Kingdomnya Euryarchaeota, filumnya Eurarchaeota, kelasnya Thermoplasmata, order Thermoplasmatales, family Thermoplasmataceae, genusnya Thermoplasma, dan spesiesnya itu T. acidophilum atau T. volcanium. Picrophyllus adalah genus sangat acidofilik dalam Euryarchaeota. Mikrob ini adalah organisme yang paling acidofilik. Saat ini dikenal dengan kemampuan untuk tumbuh pada pH -0,06. Mereka acidofilik saat ini tidak dapat mempertahankan integritas. Membran mereka pada nilai pH lebih tinggi dari 4. Sementara filogenetis terkait untuk organisme lain dalam Thermoplasmata tidak seperti Thermoplasmata dan Veroplasma. Picrophyllus memiliki dinding sel S-layer. Klasifikasi ilmiahnya, domainnya Archaea, kingdomnya Euryarchaeota, filumnya Euryarchaeota, kelasnya Thermoplasmata, ordo Thermoplasmatales, family Picrophyllaceae, genusnya Picrophyllus dan spesiesnya P. ocimai atau P. torridus. Dalam taksonomi, Veroplasma adalah genus dari Veroplasmaceae. Genus Veroplasma hanya terdiri dari 3 spesies. Spesies tipe F, Acidophilum, adalah anggota besi oksidasi, acidofili dari Euryarchaeota. Hal ini umumnya ditemukan dalam tiling tambang asam, yang terutama berlimpah dalam kasus-kasus yang parah drainase tambang asam, di mana organisme lain seperti Acidobacillus dan Klebsiella telah menurunkan pH lingkungan sehingga acidofili obligat F. Acidophilum diperbolehkan untuk berkembang, dan klasifikasi ilmiahnya yaitu domainnya Archaea, kerajaan atau kingdomnya Euryarchaeota, filumnya Euryarchaeota, kelas Thermoplasmata, ordo Thermoplasmatales, family Veroplasmaceae, genusnya Veroplasma, spesiesnya F. acidophilum atau F. Oke, baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Lutfi. Untuk yang kedua, ciri-ciri Thermoplasma. Thermoplasma adalah anaerob, fakultatif, dan bernafas menggunakan sulfur dan karbon organik. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, tidak mengandung dinding sel, melainkan mengandung membran yang unik dari tetraether lipoglikan. Yang kedua, mengandung atipikal lipid tetraether ACAE melekat pada oligosaccharida. Yang ketiga, mengandung glukosa dan manosa. Yang kedua, ciri dari Picrophyllus. Yang pertama, memiliki ukuran yang mikroskopis, yaitu 0,5 mm hingga 1,0 mm, sehingga hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop.
Yang kedua, dinding sel Micropillus tidak terdiri atas gula yang sama dengan peptidoglikan, namun terdiri atas lipopolisakarida yang kuat. Ciri yang ketiga yaitu Pheroplasma. Genus Pheroplasma hanya terdiri dari 3 spesies. Yang pertama spesies F. acidophyllum. F. acidophyllum adalah anggota besi oksidasi osidofili dari Euriaceaota. Hal ini umumnya ditemukan dalam tiling tambang asam yang terutama berlimpah dalam kasus-kasus yang parah drainase tambang asam, di mana organisme lain seperti Acinetobacillus dan Leptospirillus telah menurunkan pH lingkungan sehingga acidofili obligat F. acidophyllum diperbolehkan untuk berkembang. Yang ketiga, sifat khusus mikroorganisme yang berhubungan dengan lingkungan atau manusia. Pertama, genus Pheroplasma. Genus Pheroplasma hanya terdiri dari 3 spesies. Spesies tipe F. acidophyllum adalah anggota besi oksidasi osidofili dari Eriaceaota. Eriaceaota merupakan salah satu filum Archaea. Eriaceaota adalah Archaea halophyte extreme atau Haloarchaea metanogen dan beberapa jenis Archaea thermophilic. Dan Acidophyllum F. Eriaceaota adalah bakteri metanogen, yaitu mikroorganisme yang dapat memproduksi metana sebagai bagian integral dari metabolisme energinya, bersifat anaerob obligat. Antara makhluk hidup pada sapi, bakteri metanogen merupakan bakteri yang menghasilkan gas metana yang dapat menyerap sumber energi dan membantu Thermoplasma. Peran bakteri Sulfolobus acidocalyridus dan Thermoplasma Acidophyllum di bidang kesehatan. Di masa depan, dosis obat yang dikonsumsi manusia akan ditekan sekecil mungkin dan dibawa langsung menuju organ sasaran. Hal itu bisa menekan efek samping obat yang dipakai. Caranya dengan membuat struktur obat lebih stabil dan memanfaatkan liposom sebagai drug carrier atau pembawa obat. Salah satu yang sedang diteliti adalah penyempurnaan metilprednisolon, suatu kortikosteroid yang digunakan sebagai imunosupresan atau penekan imunitas tubuh dalam terapi jangka panjang, misalnya pada kasus pasca transplantasi organ tubuh maupun gangguan imunitas seperti lupus eritematosus sistematik. Hasil penyempurnaannya menjadi metilprednisolon palmitat yang lebih stabil serta penyempurnaannya menjadi metilprednisolon palmitat yang lebih stabil karena kemampuannya untuk berinkorporasi alias menempel pada liposom. Hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam disertai berjudul Inkorporasi metilprednisolon atau palmitat pada membran liposom yang mengandung tetraeder. Lipid berasal dari Archaea serta gambaran distribusinya di beberapa organ limfoid pada Menschheit. Metilprednisolon palmitat merupakan obat baru yang sedang dikembangkan kelompok peneliti di Bernia Biosystem. Laboratorium yang banyak meneliti transfer gen dan liposom di Munich, Jerman. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bernia Biosystem GmbH Munich dan di Laboratorium Biokimia, Farmakologi dan Patologi Anatomi FKUI. Metilprednisolon sudah banyak diteliti, tapi obat itu sulit menempel ke liposom karena membentuk misel, semacam kelompok molekul lipid berukuran sangat kecil, kurang dari 10 nanometer, sehingga lepas terus dari membran liposom. Esterifikasi dengan palminat memungkinkan metilprednisolon menempel lebih kuat pada membran liposom. Liposom sendiri adalah bahan pembawa obat yang terdiri dari lipid. Bahan ini diekskresikan dari kuning telur, kedelai, serta bisa dibuat secara sintetik. Jenis lipid yang digunakan bisa macam-macam sesuai organ sasaran.
Kalau sasarannya jantung digunakan kordiolipin dan untuk otak digunakan fosfatidilserin. Sedangkan lipid yang digunakan untuk sasaran hati adalah fosfakolin. Namun, fosfatidilkolin kurang stabil, mudah pecah sebelum mencapai organ sasaran. Untuk menstabilkan, dilakukan dengan mengkombinasikannya dengan tetraether lipid yang berasal dari bakteri Archaea, yaitu sulfolobus acicaldarius dan Thermoplasma acidophilum. Liposom yang sudah distabilkan lantas digunakan untuk membawa metilprednisolon palminat. Penyuntikan pada hewan percobaan dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan menunjukkan obat terdistribusi secara baik, terutama di hati. Selain itu juga di limpa, timus, ginjal, dan sumsum tulang. Menurut ilmuwan mikrobiologi, organ sasaran yang ditujukan metilprednisolon adalah organ hati. Karena metilprednisolon palmit merupakan prodrug, yaitu obat dalam bentuk belum aktif, perlu dimetabolisme dulu di hati sebelum menyebar ke organ-organ lain di mana terjadi reaksi imunologis. Aplikasi pada manusia cukup 1/20 dosis hewan percobaan atau 0,1 mg per kilogram berat badan. Kalau orang bersangkutan bobotnya 70 kg, dosis metilprednisolon palmit hanya cukup 7 mg. Jauh jumlah kecil dibanding dosis oral metilprednisolon yang 500 sampai 1000 mg per hari untuk menekan imunitas tubuh. Masalahnya sejauh ini belum ada sediaan liposom dalam bentuk oral. Masih harus disuntikkan sehingga menyakitkan pasien jika dilakukan setiap hari. Oleh karena itu, penelitian diarahkan agar liposom bisa digunakan secara oral. Selain itu, perlu diujikan keamanan tetraether lipid untuk penggunaan jangka panjang. Sejauh ini belum ditemukan pemecahan tetraether lipid sehingga zat itu akan terakumulasi dalam tubuh Thermoplasma acidophilum berperan di bidang kesehatan, yaitu untuk menekan dosis obat yang dikonsumsi manusia agar lebih efektif dan efisien. 3. Pithrophilus. Pithrophilus adalah genus sangat acidofilik dalam eukariota. Acidofilik adalah makhluk hidup yang mampu berkembang dalam kondisi sangat asam, biasanya pada pH 2,0 atau kurang. Organisme ini dapat ditentukan dalam beberapa jenis berbeda, yaitu archaea, bakteri, dan eukariota. Archaea berperan besar dalam kehidupan di bumi ini. Mereka merupakan bagian dari mikrobiota dari semua organisme. Sebagai mikrobiota manusia, archaea berperan penting di usus besar, rongga mulut, dan kulit. Keragaman morfologis, metabolisme, metabolik, dan geografis memungkinkan mereka memainkan berbagai peran ekologis. Fiksasi karbon dalam siklus karbon, berperan dalam siklus nitrogen, perputaran senyawa organik, dan memelihara komunitas simbiosis dan sintrofi mikroba. Misalnya, tidak ada contoh yang jelas dan dikenal dari archaea bersifat patogenik atau parasitik. Tetapi archaea seringkali bersifat mutualisis atau komensal. Salah satu contoh adalah metanogen yang hidup di saluran pencernaan dan ruminansia, tempat mereka hidup dalam jumlah besar dan membantu pencernaan. Metanogen digunakan dalam produksi biogas dan pengolahan limbah dan enzim dari archaea ekstremofil yang bertahan pada suhu tinggi pada pelarut organik yang dimanfaatkan dalam bioteknologi. Sekian presentasi dari kami kelompok 15. Topiknya mengenai Thermoplasma thales. Sekian dan terima kasih.